Halo anak-anak hebat Indonesia. Selamat datang di channel belajar Adi Dharma Yasa. Nah, di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang pembelajaran yang ada di sekolah, pemaparan materi, pembahasan soal, dan juga latihan soal. Untuk itu, kakak mohon dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan juga share ya video ini. Jika sudah, selanjutnya waktunya untuk belajar. Halo anak-anak hebat, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, kita akan membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dan kita telah sampai pada pembelajaran 1. Di video kali ini kita akan membahas alat pernapasan pada hewan. Sebelum kita lanjut mengenai alat pernapasan pada hewan, kita perlu mengetahui apa sih itu sistem pernapasan? Nah, jadi sistem pernapasan itu merupakan proses menghirup oksigen dari udara, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air dengan menggunakan alat pernapasan. Selanjutnya, kita akan bahas alat dan sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada hewan melalui kulit. Itu contohnya ada cacing tanah. Jadi, di bawah permukaan kulit cacing tanah terdapat kapiler-kapiler darah di mana oksigen berdifusi masuk ke dalam kulit cacing dan diedarkan oleh sistem peredaran darah. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Selanjutnya, alat pernapasan hewan berupa trakea. Jadi, trakea ini biasanya dimiliki oleh serangga, di mana serangga bernapas dengan menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Selanjutnya, alat pernapasan hewan berupa insang. Nah, alat pernapasan hewan berupa insang ini dimiliki oleh ikan. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus.
Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Selanjutnya, alat pernapasan hewan dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Contohnya itu ada katak. Nah, katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulitnya. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, alat pernapasan hewan menggunakan kantong udara atau pundi-pundi udara. Contoh hewannya yaitu burung ya anak-anak. Jadi, burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Selanjutnya, alat pernapasan hewan menggunakan paru-paru. Alat pernapasan hewan menggunakan paru-paru itu dimiliki oleh mamalia. Nah, mamalia itu dibedakan menjadi dua ya anak-anak, mamalia darat dan mamalia laut. Mamalia darat memiliki ciri khas hidung pangkal, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan mamalia laut, contohnya itu paus dan lumba-lumba, hidungnya berkatup saat menyelam dan terbuka saat muncul ke daratan. Nah, jadi seperti itu ya penjelasannya alat dan sistem pernapasan pada masing-masing hewan. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya anak-anak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan? Yang kedua, bagaimana cara cacing tanah bernapas? Yang ketiga, sebutkan 3 hewan yang bernapas menggunakan trakea. Yang keempat, mengapa katak dikatakan bernapas menggunakan insang dan paru-paru? Yang kelima, apa yang membedakan pernapasan mamalia darat dan mamalia laut? Nah, kelima soal itu dikerjakan di buku tugas ya anak-anak. Kerjakan di rumah, diskusikan dengan kakak atau orang tua di rumah. Semangat belajar di segala kondisi anak-anak hebat. Semoga bermanfaat ya pembelajaran tadi tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan.
Nah, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran ini, kakak mohon dukungannya ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share ya video ini, agar kita semua selalu dapat manfaat dari setiap pembelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.